Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etrilian Tongalu, NIM S1 S1 18003. Di video ini saya akan merekam proses pengerjaan tugas MIT saya, yaitu di mana kita diberikan tugas untuk memilih 3 subtema atau soal yang pernah kita bahas selama perkuliahan data mining. Nah, maka dari itu di sini saya mengambil 3 tema. Yang pertama yaitu contoh penerapan clustering menggunakan algoritma K-mean clustering. Terus yang kedua, contoh penerapan classification, tapi di sini saya menggunakan contoh lain, yaitu menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Dan yang ketiga yaitu cara mencari nilai information gain. Gini ya. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu contoh penerapan clustering menggunakan algoritma K-mean clustering. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu apa itu K-mean clustering. Jadi K-mean clustering itu adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam data mining untuk mengelompokkan data menggunakan rata-rata. Jadi dia itu menggunakan mean ya, sesuai dengan definisi clustering sendiri, yaitu dia digunakan untuk mengelompokkan data. Dan di sini saya memberikan contoh penerapannya. Di sini kita diberikan himpunan data C yang isinya yaitu ada angka 15, 17, 20, 11, dan 22. Nah, selanjutnya kita diberi tugas untuk menerapkan K-mean clustering untuk mendapatkan 2 kelompok data. Nah, jadi langkah-langkah untuk menggunakan K-mean clustering ini untuk mendapatkan 2 kelompok data ini yaitu yang pertama, jadi untuk langkah pertama ya, kita menentukan min-nya terlebih dahulu, dan min-nya ini ada 2 ya, kan tadi yang kita ingin buat itu 2 kelompok data. Nah, maka min yang akan kita tentukan sembarang juga di sini tuh harus ada 2 juga, dan ini random ya, nggak harus angka ini yang begini-begini, nggak begitu. Jadi ini bisa dipilih random min-nya. Dan di sini karena pemilihan min-nya random, maka saya memilih min yang untuk X1 untuk X1 itu sama dengan 15, dan X2 saya ambil angka 20 ya. Jadi untuk min yang pertama saya ambil 15 dan yang kedua yaitu 20. Nah, X1 15 ini dia min untuk kelompok data pertama, atau kita sebut saja dengan C1. Dan untuk min yang kedua yaitu X2 sama dengan 20, yaitu untuk kelompok data C2. Nah, gini, oke. Selanjutnya setelah itu
kita melangkah ke yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan mulai mencari nilai Euclidean distance. Jadi di sini saya menggunakan Euclidean distance ya untuk mendukung K-mean clustering ini. Euclidean distance. Euclidean distance. Jadi di sini caranya dia itu seperti ini ya. Kalau Euclidean distance, kita akan mencari nilai jarak dari masing-masing min ini untuk X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 20. Jadi kita akan mengambil semua data ini, lalu jaraknya akan dibandingkan dengan ini, semua ini dengan kedua min ini untuk menentukan kira-kira kelima data ini masuknya di kelompok mana. Nah, langsung saja kita ke pembahasan agar lebih mudah dimengerti. Jadi di sini saya tulis X1 ya. X1, ya, di sini data pertama yaitu 15. Jadi kita tulis 15. Nah, ini selanjutnya untuk rumusnya itu cukup mudah. Kita tinggal jadi dia ini ada dua rumusnya, ada yang berbentuk akar, ada yang berbentuk seperti ini untuk yang lebih mudah lagi. Jadi saya akan gunakan yang paling mudah saja, yaitu rumus yang ini. Bisa dilihat ya rumusnya untuk menentukan jaraknya. Nah, gini. Terus kita tulis hal yang sama juga untuk X2 nanti. Nah, seperti ini ya. Jadi saya beri contoh dulu yang pertama. Jadi yang pertama ini kita akan mengetes jarak antara min yang pertama ini dengan data 15 untuk melihat apakah data 15 ini akan cocok masuk di kelompok C1 atau tidak. Jadi kita lihat jaraknya, yaitu 15 dikurang X1, yaitu 15. Dan hasilnya adalah sama dengan 0, kan? Sedangkan untuk min X2 yaitu sama dengan 20. Dikurang 20 sama dengan hasilnya bukan minus ya, karena ada ini garis seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa tidak peduli apakah nilainya negatif atau positif, itu hasilnya akan tetap positif meskipun negatif. Jadi hasilnya sama dengan 5 jaraknya. Jadi dari ini kita dapat simpulkan bahwa untuk yang min pertama dia jaraknya adalah 0, sedangkan untuk min kedua itu jaraknya adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai seperti ini untuk data-data lainnya juga, yaitu untuk data 17. Nah, di sini untuk data 20 saya kopas aja ya supaya lebih cepat. Nah, di sini kita gunakan data yang ke-20, lalu selanjutnya yaitu 11, kan? Oh, bukan. Saya belum copy ya tadi. Nah, ini 11 nih.
sini 11, 11, lalu data selanjutnya yaitu 22. Jadi kita ganti lagi sini menjadi data 22. Nah, gini. Setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing data ini, selanjutnya kita akan mengukur kira-kira dari langkah 3, yaitu membandingkan jarak mana yang paling dekat dari kedua. Terlalu panjang ya. Jadi selanjutnya kita akan membandingkan jarak yang paling dekat. Jadi yang pertama yaitu di sini untuk X1 dia itu jaraknya 0 kan. Oh iya, di sini saya tambahkan lagi untuk mengelompokkan data. Nah, udah lengkap. Nah, di sini kita tulis dulu ya. Di sini C1. Nah, di sini ceritanya kita akan mengelompokkan data ya. Yaitu ada 2 kelompok. Nah, gini. Untuk mengetahui kelompok data ini, kira-kira yang mana masuk C1 dengan C2, kita cukup membandingkan jarak yang dihasilkan dari masing-masing nilai Euclidean distance ini. Jadi kita lihat saja ya, langsung lihat saja. Untuk angka 15, jika min yang pertama itu jaraknya adalah 0, jarak yang dihasilkan adalah 0, sedangkan untuk min yang kedua jarak yang dihasilkan yaitu 5. Maka kalau dibandingkan 0 dan 5, yang paling pendek yaitu 0 kan. Jadi 15 ini masuk di C1 begitu. Nah, untuk yang kedua 17 ini hasilnya yaitu 17 kurang 15 sama dengan 2 kan. Sedangkan yang untuk min kedua 17 dikurang 20 itu sama dengan 3. Maka jika dibandingkan 2 dan 3 ini, yang lebih kecil yaitu 2. Berarti 17 akan masuk di kelompok data pertama, yaitu C1. Nah, untuk data 20 ini kita akan tes juga. Jadi 20 kurang 15 itu sama dengan 5. Ini hasil untuk min yang pertama, sedangkan untuk min yang kedua hasilnya 20 kurang 20 itu sama dengan 0. Jadi kalau dibandingkan sudah jelas pasti yang lebih tinggi, yang lebih rendah hasilnya yaitu yang ini ya, 0. Maka dia masuk di X2, yaitu kelompok C2. Selanjutnya untuk data 11, untuk min yang pertama dia itu hasilnya 11 kurang 15 sama dengan 4. Sedangkan untuk min yang kedua yaitu 11 dikurang
20 sama dengan 9. Nah, jika dibandingkan, yang lebih kecil yaitu 4 daripada 9 kan, dan 4 itu berada di min yang pertama, jadi dia itu 11 itu masuk di kelompok C1. Nah, untuk yang data terakhir yang 22 ini kita akan bandingkan lagi. Jadi di sini 22 kurang 15 itu sama dengan 7. Sedangkan yang ini, yang min kedua, hasil dari 22 kurang 20 itu sama dengan 2. Dan jika dibandingkan, maka min 2 lah, hasil dari min 2 lah yang paling kecil. Karena masuknya di min 2, maka dia masuk di kelompok data C2, yaitu di sini ya. Jadi sekarang kita udah mendapatkan kelompok datanya. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat, kita akan untuk langkah keempat ini kita akan mencari min dari masing-masing kelompok data ini ya. Mencari min. Jadi X yang pertama yaitu minnya yaitu 15 ditambah 17 tambah 11 per 3, dan hasilnya yaitu sama dengan jika kalian jumlahkan maka ini hasilnya adalah 14,33. Sedangkan untuk X yang kedua kita akan menentukan minnya juga untuk C2, jadi 20 tambah 22 per 2 sama dengan 21. Oke. Jadi sekarang kita bandingkan. Bandingkan min yang pertama dengan min saat ini. Dan jika dibandingkan, ternyata min yang pertama ini yaitu 3 itu tidak sama dengan 14,33. Di sini 15 ya. Sedangkan untuk min yang kedua yaitu 20 tidak sama dengan 21. Dan karena hasilnya tidak sama, maka ulangi lagi dari langkah 2 sampai 4 gitu. Dan nanti kalau dibanding untuk kalau mau dilanjutkan lagi, diulangi lagi dari langkah 2 sampai 4 itu saya udah tes ya, dan hasilnya itu sama seperti ini.
Jadi kesimpulannya, karena hasilnya belum sama, jadi gini ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi mencari minnya. Dan ternyata min yang dihasilkan yaitu sama dengan min sebelumnya. Dan karena sama dengan min sebelumnya, maka kita cukup berhenti sampai di sini saja. Nah, karena min yang dihasilkan sama dengan sebelumnya, maka berhenti di sini gitu. Jadi kelompok data terakhir yang didapatkan yaitu sama dengan yang kita dapat pertama tadi, yaitu yang ini ya. Jadi yang ini tuh sudah benar. Ini adalah hasil kelompok data yang kita dapatkan dari metode K-mean clustering untuk data ini, data C ini. Jadi kesimpulannya, selama hasil minnya itu tidak sama dengan min sebelumnya seperti ini, maka kita harus mengulangi langkahnya lagi dari langkah 2 sampai langkah 4 lagi. Dan ternyata di sini ketika saya mengulangi langkah 2 sampai langkah 4, di sini saya singkat saja ya, langsung begini. Dan ternyata hasil min dari jarak yang kita dapatkan ini ternyata bukan jarak ya, min yang kita dapatkan itu ternyata masih sama dengan min yang sebelumnya yang ini. Dan karena sama, maka pencarian kita berhenti sampai di sini, dan data kelompok yang didapatkan paling akhir yaitu yang ini. Dan ini berarti sudah benar ya, ini udah hasilnya nih gitu. Jadi itu penjelasan untuk contoh penerapan clustering menggunakan algoritma K-mean clustering. Sedangkan yang kedua, kita lanjut saja ya, yang kedua yaitu penerapan classification menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu tentang algoritma K-nearest neighbor. Jadi algoritma K-nearest neighbor itu adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam data mining untuk mengelompokkan data, di mana dia digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu objek berdasarkan dari data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Jadi dia berdasarkan data training yang jaraknya paling dekat dengan objek yang akan kita klasifikasi. Jadi seperti itu ya, kalau K-nearest neighbor atau KNN. Nah, di sini kita disuguhkan sebuah data di mana terdapat atribut X dan Y, dan ini data himpunan dari masing-masing atribut ya. Selanjutnya di sini ada atribut kategori, di mana dia itu terdapat beberapa kelas, yaitu bad dan good. Nah, jadi ini bedanya dengan clustering ya. Kalau clustering dia belum mempunyai kelas, sedangkan classification dia itu udah mempunyai kelas label gitu. Nah, tugas yang kita diberikan di sini yaitu dari data di data di atas terdapat data baru, yaitu X sama dengan 3, yang ini ya, dan X sama dengan 5, dan Y sama dengan 5. Nah, dari data baru ini kira-kira mereka itu termasuk kategori apa? Apakah good atau bad? Nah, sekarang kita akan mencari tahu apakah mereka masuknya di good atau bad. Jadi, langkah penyelesaiannya,
langkah yang pertama yaitu kita tentukan parameter dulu. Kita tentukan parameter K-nya dulu. Di sini saya mengambil parameter K yang dimaksud yaitu 3, yang berarti kita buat jumlah tetangga terdekat K sama dengan 3. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan hitung jarak antara data baru dengan semua data training ya. Jadi di sini data baru dan data training. Jadi di sini kita menggunakan Euclidean distance lagi seperti sebelumnya. Euclidean distance. Nah, gitu ya. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini ya. Jadi begini tampak Euclidean distance-nya yang akan kita tentukan nanti. Jadi di sini untuk mencari nilai Euclidean distance-nya itu kita menggunakan rumus yang lain ya, nggak seperti sebelumnya. Dan rumusnya ini agak panjang. Kita akan menggunakan akar. Lalu di dalamnya yaitu kita ketik data yang pertama untuk X yaitu 7 kurang 3 Nah, gini, agar lebih jelas. Di sini pangkat 2, lalu kita tambah lagi dengan di sini bukan 7 kurang 3 ya, tapi 6 dikurang 5. Nah, sama dengan jika kalian hitung hasilnya ini, maka kita akan mendapatkan nilai akar 17. Nah, dimana hasil dari akar 17 itu adalah 4,12. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari data-data yang lainnya juga. Ini ya. Nah, sedangkan di sini yaitu 6 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 kurang 5 pangkat 2. Jadi angka 3 ini diambil dari sini ya, dari Euclidean distance 3,5 yaitu 3 untuk X dan Y yaitu 5. Jadi di sini tulis 5 juga gitu. Untuk dikurangi dengan nilai Y yang di sini ya. Nah, kalau kita selesaikan akar 6 kurang 3 pangkat 2 tambah 6 kurang 5 pangkat 2 itu, maka di sini adalah akar 10 yang berarti hasilnya yaitu 3,16. Gitu ya. Sedangkan yang di sini angkanya 6. Terus di sini kita mengikuti lagi Y-nya yaitu 5.
bukan 6. Dan di sini hasilnya adalah akar 9. Kalau dihitung ya. Dan hasil akhirnya yaitu 3. Nah, di sini beda lagi. Di sini 1 kurang 3 pangkat 2, dan di sini 3 kurang 5 pangkat 2. Di sini hasilnya sama dengan akar 8, yang berarti hasil akhirnya yaitu 2,82. Nah, untuk yang ini 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah 4 kurang 5 pangkat 2, maka nanti 1 ditambah berapa ini ya, akar 1 tambah 1 berarti akar 2, dan hasil dari akar 2 yaitu 1,41. Nah, untuk yang di bawah ini yang paling terakhir yaitu 2 kurang 3 pangkat 2 yang merupakan 1, dan 2 kurang 5 pangkat 2 yang merupakan 3. Dan jika ditambah nanti 1 tambah 9 yaitu akar 10 kan, dan hasilnya sama seperti di atas sebelumnya yaitu 3,16. Kalau nggak sama-sama akar 10. Nah, jadi gini ya. Untuk Euclidean distance kita tentukan dulu ininya. Nah, setelah kita menentukan Euclidean distance-nya, langkah ketiga yaitu kita akan urutkan jarak dari data baru dan training. Dan tetangga terdekat. Kak. Nah, jadi terlihat seperti ini ya. Sedangkan hasilnya kita ambil saja dari sini yaitu 4,12, 3,16. Kita tulis ulang ya. 3,16, 3, 2,82, 3, 2,82, 1,41, dan berapa ya tadi? 3,16 gitu. Jadi ini Euclidean distance-nya kita udah dapat. Sekarang kita menentukan urutan jaraknya. Kalau diurutkan itu yang paling tinggi 4,2, yang paling dekat yaitu 1,41. Jadi dia ini dilabeli sebagai nomor 1 ya kalau diurutkan. Sedangkan yang terdekat kedua 2,82. Yang ketiga yaitu yang ini 3, terus yang keempat yang 3,16, dan karena ada 2 maka kita tulis ada 2 angka 4 juga. Dan yang terakhir yaitu 4,12. Jadi dia paling terakhir dan urutannya juga yang paling terakhir. Selanjutnya kita akan melihat apakah ini termasuk 3NN atau 3 nearest neighbor. Kita lihat ya. Dan ternyata hasilnya yaitu urutan jaraknya 5, yang berarti dia tidak termasuk dia tidak termasuk
3NN, yang berarti K-nya karena K yang dia miliki itu lebih dari 3, jadi dia itu nggak masuk 3NN atau berarti tidak. Nah, begitu juga dengan yang data kedua ini ya, dia urutan keempat, berarti dia Euclidean distance-nya 3,16, berarti dia juga K-nya melebihi 3 ya, jadi dia tidak termasuk. Nah, sedangkan ini dia termasuk ya. Kenapa? Karena jika K sama dengan 3, maka itu masih memenuhi ya, masih memenuhi syarat, jadi dia ini termasuk ya kalau untuk data ketiga. Begitu juga dengan data kedua, dia juga termasuk ya, tapi dia bukan karena sama dengan 3, tapi karena kurang dari sama dengan 3, kurang dari 3, gini. Dan begitu juga dengan data kelima ini, yaitu 1,41, dia termasuk ya, sedangkan data terakhir termasuk tidak, gitu. Jadi gini ya untuk langkah yang ini. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 4. Langkah 4 di mana kita akan menentukan kategorinya. Sekarang kita tinggal menentukan kategori ya. Sekarang kita akan menentukan kategorinya. Nah, di sini karena bernilai tidak, jadi kita nggak usah nulis kategorinya ya. Jadi yang kita tulis kategorinya itu cukup yang bernilai ya saja. Cukup yang bernilai ya, yaitu ini dari baris ketiga sampai baris kelima. Dan kalau kita lihat tadi kategori untuk data ketiga ini, dia termasuk bad, sedangkan 4 dan 5 itu termasuk good. Jadi kita tulis di sini bad, di bawah good. Sedangkan di sini nggak ada. Nah, gini. Jadi gini, oke, hasilnya. Jadi inilah hasil dari langkah ke berapa tadi? Langkah kelima, keempat, menentukan kategori. Nah, gini. Selanjutnya kita dari kategori ini kita dapat simpulkan bahwa yang bernilai ya itu satu data bernilai bad dan kedua data itu bernilai good. Dan karena jumlah good lebih besar dari bad, maka kesimpulan
yang didapatkan untuk kategori data baru tadi, yaitu good. Kategori yang didapatkan ya untuk kategori data baru yaitu good. Jadi di sini tadinya yang bernilai tanda tanya ini kita ubah menjadi good. Nah, jadi dia ini termasuk kategori good ya, karena dari data yang bernilai ya ini ada 3, yaitu ini kategorinya cuma 1 yang bernilai bad, sedangkan good ada 2, yang berarti good lebih banyak. Maka kemungkinan kategori yang masuk untuk data baru tadi itu adalah good juga, karena kemungkinan good lebih besar daripada bad gitu. Jadi selesai ya untuk yang tema kedua. Kita lanjut ke tema ketiga, yaitu cara mencari nilai information gain. Untuk cara mencari nilai information gain, kita diberikan data seperti di bawah ini. Nah, di sini kita akan mencari nilai information gain dari atribut age saja ya. Satu contoh saja, yaitu atribut age. Dan di sini udah diketahui info D-nya, jadi sebentar kita tinggal mengurangi info D ini dengan info age-nya gitu, untuk menambahkan informasi gain dari age itu sendiri. Cara mengerjakannya yaitu begini. Yang pertama kita harus hitung dulu kira-kira berapa jumlah data ini, berapa baris, dan ternyata kalau dihitung itu sekitar 14. Oke, sekitar 14. Maka kita hitung lagi. Di sini age itu memiliki 3 kelas, yaitu kurang dari sama dengan 30, ada kelas 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Dan di sini kita akan menentukan kelas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang kurang dari sama dengan 30. Jadi di sini yang kurang dari sama dengan 30 kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 data untuk yang kurang dari sama dengan 30. 5 data dari total 14 data. Data dari total 14 data. Selanjutnya kita akan menghitung kira-kira dari data dari kelas kurang dari sama dengan 30 ini, yang membeli komputer itu ada berapa, atau yang bernilai yes itu ada berapa. Dan coba kita hitung. Nah, ini 1, 2. Jadi cuma 2 ya yang membeli komputer. Dan karena 2 yang membeli komputer, berarti yang tidak membeli komputer yaitu 5 kurang 2 sama dengan 3. Lalu kita tambah dengan nilai atribut lain. Atribut selanjutnya yaitu 31 sampai 40. Di sini ada 4 dia. Jadi dia itu 4 dari 15. 4 dari 14 maksudnya. Nah, setelah itu kita hitung berapa yang bernilai yes dari 31 sampai 40 ini, dan ternyata semuanya bernilai yes. Berarti 4 yes dan 0 untuk 0. Kita tambah lagi untuk yang selanjutnya, yaitu yang lebih dari 40. Dan jika dihitung di sini ada 5 data. Nah, sesuaikan 5 per 14. Selanjutnya kita hitung lagi berapa yang bernilai yes. 2, 3. Oh iya, berarti ternyata cuma 3 yang bernilai yes ya, sedangkan no berarti ada 2. Selanjutnya kita akan mengarah ke penyelesaian menggunakan logaritma.
sini saya tulis kembali 5/14 dalam kurung di sini saya tulis 2/5, yaitu angka 2 diambil dari min 2/5, yaitu angka 2 diambil dari jumlah yes, dan 5 itu diambil dari jumlah data dari kelas kurang dari sama dengan 30 gitu. Nah, di sini kita pakai log. Log berapa ya? Log 2 dari min 2/5. Log 2 dari 2/5. Gini. Jadi seperti ini. Lalu kita kurangi lagi. Dengan penulisan yang sama seperti ini, tapi di sini kita ganti jadi 3, yaitu untuk menghitung jumlah nolnya. 3 itu dari nilai data yang bernilai 0. Nah, gini. Jadi selesai ya. Selanjutnya kita melangkah lagi ke atribut yang ini. Kita copy saja agar lebih mudah dalam penulisannya. Di sini 4 kan, 4/14. Nah, di sini 4/4 ya, karena yang bernilai yes itu 4, maka di sini 4/4 juga. Nah, sedangkan ini yaitu 0/4, karena yang bernilai 0 itu berjumlah 0 atau tidak ada. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu yang ini, kan tetap 5/14 yang dipakai, tapi di sini itu yang bernilai yes ada 3. Nah, ini ada 3 yang bernilai yes. Nah, di sini kita ganti nilainya jadi 2, karena 2 ini yaitu nilai nolnya ada, nilai yang bernilai 0 itu ada 2. Nah, ini salah nih, saya salah tulis. Gini, oke. Selanjutnya kita selesaikan lognya ini ya. Dan kalau diselesaikan itu hasilnya seperti ini, 0,357 dikali 0,971. Atau bagaimana, kita langsung selesaikan aja ya. Jadi di sini 0,347 ditambah 0 tambah 0,347 kan, dan hasil akhirnya yaitu sama dengan 0,694. Sepertinya saya harus beri penjabaran sedikit. Di penjabarannya yaitu 0,347 ini diambil dari hasil perkalian 0,357 dikali dengan 0,971.
Sedangkan yang 0 ini yaitu merupakan hasil perkalian dari 0,286 dengan 0, dan pastinya hasilnya yaitu 0 kan. Sedangkan yang kedua ini yaitu 0,357 dikalikan dengan 0,971 juga gitu. Oh, sebenarnya ini kebalik ya, ini harusnya 0,971 dikali 0,357, tapi tetap sama ya hasilnya, yaitu tetap 0,347 dua-duanya. Jadi hasilnya 0,694. Nah, sekarang kita akan mencari nilai information gain dari age. Dan ketika kita cari nilai information gain-nya, hasilnya yaitu kita kurangi yang ini tadi ya, dikurangi nilai info D kurang nilai akhir dari info H T, yaitu sama dengan 0, berapa ya tadi. Nah, ini 0,940 dikurang ini 0,694, dan hasilnya sama dengan 0,246. Nah gitu. Jadi gitu ya langkah untuk mencari information gain. Caranya cukup mudah dan singkat, meskipun di sininya agak rumit. Oke, jadi itu ya untuk information gain. Jadi saya ulangi lagi, ini hasil untuk nomor 1, yaitu ini kita menggunakan sampai 2 langkah saja untuk mendapatkan kelompok akhirnya yang benar, yaitu ini 2 kelompok C1 dan C2. Untuk yang kedua, K-nearest neighbor, algoritma K-nearest neighbor itu seperti ini ya, ini, dan hasilnya yaitu good. Ini hasilnya good, dan hasilnya itu ditulis di sini di kategori. Jadi kategori hasilnya yaitu good, bukan bad. Nah, untuk nomor 3, information gain dari atribut age, yaitu caranya seperti ini, dan kita mendapatkan nilai info ininya terlebih dahulu, lalu untuk information gainnya yang ini 0,246. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tugas MIT ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.